Kalau brand luar, basically sebenarnya mereka tuh bener-bener lebih ke performa kita berjualan. Jadi untuk jadi seorang distributor dari mereka itu Hmm. ada yang namanya kontrak. Kontraknya itu base-nya lebih ke Mm-mm. penjualan kita dalam setahun. Hello, Latte ID speaking. Please hold on a moment. Halo listeners, welcome to Latte ID Speaking bersama aku Nada yang akan nemenin kalian di sepanjang episode kali ini. Seperti biasa di episode kali ini, Latte ID Speaking kembali dengan menghadirkan bintang tamu yang tentunya inspiratif. So, without further ado, langsung aja kita sambut speaker kita kali ini, Kak Sarah. Halo Kak Sarah, gimana kabarnya? Hai guys, aku puji Tuhan baik-baik aja. Iya, Alhamdulillah. Semoga Kak Sarah dan listeners kalian terjaga dalam kondisi baik terus ya. Oke, mungkin listeners bingung nih siapa sih Kak Sarah ini? Buat kalian yang suka berekspresi dengan warna rambut, mungkin pernah dengar nih atau tahu dengan distributor Pravana dan Manic Panic Indonesia bernama Bing Dots. Nah, Kak Sarah ini merupakan pemilik dari distributor tersebut sekaligus pemilik dari Bing Dots Salon. Oleh karena itu, kita hari ini bakal ngulik-ngulik nih cerita dari bisnisnya Kak Sarah dengan masuk ke segmen Bisik Tangis, bincang asik tentang bisnis. Bisik Tangis, bincang asik seputar bisnis. Nah, sebelum aku ngulik lebih lanjut nih Kak, mungkin ada juga yang bukan followers Kakak dan belum tahu banget nih Kakak. Boleh nggak sih diceritain Kak Sarah ini siapa dan dengan nama Dots Bing-nya? Oke, hello guys. Perkenalkan nama aku Sarah Mulyani. Cuma kalian semua boleh panggil aku Dots. Kalian juga mungkin lebih kenal aku dengan nama Dots Bing. Aku itu co-owner dari Bing Dots Kingdom Indonesia dan kita bergeraknya di bidang hair industry. Jadi kita ngebawa berbagai produk rambut dari sisir karet rambut, hair treatment, cat rambut, dan yang paling baru aku ada bikin Bing Dots Salon yang mana banyak orang bilang itu salon lagi viral dan susah banget untuk dapetin bookingan di salonku kayak gitu. Iya, aku juga ada lihat di TikToknya kakak Dotsbing nih, itu tuh banyak banget tuh kakak ngerjain cat rambut, terus itu viral banget. Dan tapi sayangnya Yoi. salonnya masih private gitu ya kak. Iya, betul. Jadi salon aku kita nggak terima walk-in customer. Semua customer tuh by appointment only. Dan so far salonku masih full book sampai 3 bulan ke depan. Begitu. Wah, gila banget nih. Boleh nggak sih kak diceritain gimana sih awalnya kakak tuh akhirnya buka salon ini? Mungkin dari awalnya kenapa jualan bisnis cat rambut? Jadi pertama banget itu aku mulai bisnis sebenarnya 10 tahun lalu. Tapi itu Mm-mm. aku sempat jualan tahu bulat, sempat jualan door to door juga, jualan baju. Tapi kalau untuk cat rambut, aku mulainya itu sekitar 7 tahun lalu. Itu bermula dari aku ngeliat selebgram di mall, rambutnya warna pink. Terus aku ngerasain lucu banget rambut warna pink. Akhirnya aku cari tahu lah di Google, kayak cat rambut warna pink. Dan nemu brandnya Manic Panic dari Amrik. Tapi waktu itu yang buka PO orang Bogor gitu. Saat Mm. itu aku udah jualan baju. Jadi aku nawarin lah ke customerku yang lain, yang cewek-cewek, kayak guys ada yang mau nitip beli nggak nih, aku mau beli cat rambut warna pink. Dan Iya. terkumpullah sejumlah orderan lumayan banyak waktu itu. Terus akhirnya aku transfer ke si orang ini, ke PO ini, ternyata dia tuh penipu guys, jadi dia bawa kabur duitnya. Nah Heeh. customerku kan nggak mau ngerti kan, mereka cuma mau Heeh. barangnya gitu, ya kan. Pokoknya gue udah bayar, Heeh. gue mau barangnya. Nah, awalnya Heeh. basically bermula dari aku pengen ngeganti kerugian orang. Akhirnya aku cari tahu lagi tuh sama si Bing waktu itu. Cat Hmm. rambut ini kalau aku beli langsung kayak gimana? Oke, jadi tadi aku order pertama dikit buat nutupin Hmm. tipuannya orang. Terus Hmm. akhirnya karena banyak testi bagus, terus aku pakai sendiri juga bagus. Akhirnya aku kayak buka PO buat customer-customerku yang lain lagi. Terus dari situ orderannya makin lama makin banyak dan akhirnya ditawarin jadi official distributor di Indo. Dan Hmm. dari situ 7 tahun kemudian sampai ke sekarang banyak brand lain yang nawarin juga gitu. Kayak bisa nggak kamu Oh. jadi distributor untuk brand kita, brand kita, brand kita. Heeh. Dan akhirnya terkumpul lah banyak. Jadi sekarang kayak gitu.
Oh, iya sih Kak, aku juga ingat tuh zaman-zamannya dulu waktu aku masih sekolah tuh sempet kayak rame banget orang pada pakai Manic Panic. Mungkin itu pas Kakak lagi itu ya, udah mulai jadi distributor ya. Terus gimana sih Kak Iya, cara betul, Kakak betul. ngebikin brand-brand itu percaya ke Kakak? Kalau brand luar, basically sebenarnya mereka tuh benar-benar lebih ke performa kita berjualan. Jadi untuk jadi seorang distributor, dari mereka itu Hmm. ada yang namanya kontrak. Kontraknya itu base-nya lebih ke penjualan kita dalam setahun. Jadi mereka misalnya minta nih targeted Oh. gitu, misalnya setahun harus sekian ratus ribu dolar, misalnya kayak gitu. Dan kalau misalnya kita agree sama itu, ya udah kita sign the contract dan mereka akan ngejer-ngejer kita sampai kita bisa nyampe target yang mereka mau itu. Kayak gitu sih. Mungkin juga karena udah ngelihat Kakak di Manic Panic tuh targetnya udah melebihi banget kali ya, jadi banyak juga yang akhirnya nawarin Kakak. Yes, betul. Kalau ketika Kakak mau mulai bisnis tuh ada nggak sih Kak pertimbangan-pertimbangan gitu yang Kakak pikirin? Pertama banget, berarti dari aku jualan door to door kali ya. Iya, boleh. Pertimbangannya sesimpel. Awalnya aku kan kuliah DKV dan aku magang wajib dari kampus. Terus waktu itu aku ngerasain penderitaannya kerja gitu loh. Maksudnya kayak aku bangun pagi banget, terus naik bus. Belum keren kalau zaman sekarang kan kalian ada Gojek, tapi di zaman aku 10 tahun lalu tuh belum ada, guys. Jadi aku harus naik bus, macet, ngantri, terus abis itu sempit kayak gitu. Terus di kantor tuh aku dibully abis, kayak jobnya banyak dan sebagainya lah. Pulang udah malam dan itu berlangsung tiap hari waktu aku magang tuh sekitar 6 bulan waktu itu. Di momen itu aku ngerasa kayak oke, yang ini bukan aku banget karena aku bukan tipe orang yang daily rutin gitu. Terus aku ngerasa dan dari dream yang aku mau kayaknya susah nih kalau kerja sama orang karena penghasilannya waktu itu aku merasa jauh banget kayak gitulah. Akhirnya ditawarin waktu itu pas kebetulan aku juga ketemu sama pasangan aku sama Bing yang mana dia juga punya visi misinya adalah dia passionnya emang di bisnis. Jadi dia tawarin waktu itu mau nggak kita jualan bareng nih gitu. Dan pertamanya itu kita jualan open PO jaket. Dari situ kekumpul modal. Terus dari situ kita kayak duitnya mau diapain nih? Oke, kita lanjut dagang apa ya? Kita akhirnya pilih jualan baju door to door. Karena waktu itu belum ada online, sekitar 10 tahun lalu. Gitu sih. Jadi kayak untuk menggapai dream, kayak dream aku ngerasa lebih bisa dilakukan dengan cocok jadi pembisnis gitu. Oh iya. Betul. Terus ditambah lagi kakak tadi sempat ketemu Kak Bing gitu ya, dengan visinya tuh yang juga orangnya bisnis banget nih. Jadinya betul. Oke, terus apa sih, kan perjalanannya tuh panjang banget nih, pasti juga penuh dengan struggle. Apa sih yang ngebuat kakak tuh tetap yakin untuk tetap jualan? Karena apa ya? Mungkin kalau aku selalu jawabnya bahasanya mungkin karena nggak ada pilihan lain. Gak tahu sih, karena aku ngerasa ya balik lagi pilihannya kan either aku tetap berjuang di sini atau aku kerja sama orang gitu. Dan yang aku pelajari sebenarnya di dunia usaha yang manapun itu nggak bakal ada kata yang enak gitu loh ya. Kerja sama orang ada penderitaannya sendiri, buka usaha juga ada penderitaannya sendiri. Cuma yang mana aja yang lebih kamu mau perjuangin. Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi ketika aku lagi jatuh banget, dulu sempat bangkrut, sempat berutang, aku tetap ngerasa jalan ini yang lebih mau aku perjuangin dibandingkan jalan yang lain gitu. Dan gak tau sih, aku selalu ngerasa misalnya kita udah satu hal, kita udah jualan, waktu itu jualan baju, terus habis itu bangkrut, itu jadi sebuah pembelajaran sendiri gitu, kayak kenapa gagal, kenapa begini, bagian mananya yang kurang gitu, bagian mana yang bisa diperbaikin, dan itu semua yang bikin kita malah punya dorongan kayak oke, gue mau coba lagi, kayak gitu sih. Mungkin lebih ke lebih prefer perjuangin yang mana gitu ya. Yes, karena nggak ada yang enak lah. Semuanya tuh ada enaknya masing-masing. Gitu. Nah, terus kan kakak selama ngebisnis itu akhirnya kakak ngebisnisnya bareng Kak Bing nih, dan nggak sendiri dong. Terus pastinya pasti ada resiko-resiko yang harus dihindari gitu. Ada nggak sih prinsip yang kakak pegang supaya nggak menghindari resiko-resiko itu? Oke, kalau prinsip aku pegang sama Bing, kita dari dulu di usaha tuh paling anti banget yang namanya berhutang. Jadi ini gimana ya, agak kompleks. Karena kan berhutang sendiri banyak orang juga di dunia bisnis yang bilang kalau ambil barang dan lain-lain mungkin harus berhutang dulu kayak gitu. Cuma
kita selalu bilang untuk jangan pernah nahan haknya orang lain. Jadi ketika kita ngambil barang, misalnya pertama dengan berhutang, misalnya kayak gitu. Tapi ketika kita udah punya penjualannya udah terjadi, udah bagus, terus kita bisa bayar kan, kita harus langsung bayarkan. Jadi jangan pernah nahan yang namanya haknya orang. Terus habis itu hal kedua yang aku sama Bing selalu pegang, walaupun kita kan couple nih posisinya, jadi agak sulit kan di ngerti kan ya, relationship campur kerja gitu. Cuma kita punya batas gitu, boundaries di mana kalau di kerjaan Bing itu bosnya, jadi Bing itu founder, aku tuh co-founder. Jadi kita goalnya adalah untuk si Bing Dots Kingdom berjalan gitu kan, untuk sukses. Jadi seberantem-berantemnya kita dengan argumen kita masing-masing, goalnya tetap Bing Dot sukses. Jadi ketika aku punya argumen aku, pendapat aku, dan misalnya Bing gak setuju, terus aku gak terima, tapi aku ngerasa oke, emang pilihan Bing itu lebih baik untuk Bing Dot, untuk dia survive. Aku akan dengan berat hati akan oke gitu. Dan begitupun posisinya Bing, walaupun dia bosnya, tapi kalau dari aku punya pendapat dan pendapatnya itu lebih baik untuk si Bing Dots, untuk si King perusahaan kita akan pakai yang itu, kayak gitu sih. Jadi harus punya punya visi misi di atas, either itu relationship, either itu hubungan rekan kerja kayak gitu. Berarti yang kakak pegang itu visi misinya dan mungkin juga kepercayaannya ya. Tadi kakak percaya begitu loh sama Kak Bing, kayak soal keputusan apapun. Terus betul. Tapi pernah nggak sih kakak yang kayak ada masalah soal mungkin dari relationship sama Kak Bing, tapi kebawa ke bisnis, terus gimana sih kakak ngelewatin itu dan akhirnya tetap percaya lagi nih sama Kak Bing? Pernah, pasti pernah lah. Jadi kita berantem dulu tuh heboh gitu. Jadi kita kalau berantem tuh hebat, berantemnya tonjok-tonjokan, udah kayak Mr. and Mrs. Smith gitu. Versi tidak ganteng aja. Terus jadi ya tuh sering banget kita mutusin kayak mau udahan gitu, mau kayak apa udah gitu. Tapi ya justru mungkin karena ada usaha bareng kan, kata udah tuh nggak semudah bye bye gitu, karena banyak hal yang harus diurus gitu, ke perusahaannya lah, kepemilikan ini, kepemilikan itu kayak gitu. Jadinya membuat kita berdua lebih dewasa sih dari sisi berpikir gitu loh, nggak cuma sekedar kayak gitu. Balik lagi yang tadi aku bilang, kita berdua lebih dewasa. Oke, bener ini nggak yang kita berdua beneran mau, bener ini nggak yang yang harus dilakukan. Sebenarnya lebih kayak gitu. Dan dari situ biasanya kita kayak punya break time, mikir gitu masing-masing. Terus ya apa yang bener-bener aku mau, apa yang seharusnya aku lakukan dari sisi dia juga. Dan yang paling penting banget sebenarnya komunikasi sih. Jadi itu semua harus komunikasiin supaya akhirnya kita bisa find a way lagi untuk maju lagi gitu, untuk apa nih yang bisa kita fix it bareng-bareng, dan ngalahnya lu apa, ngalahnya gua apa, terus akhirnya kita bisa jalan bareng lagi kayak gitu. Iya sih Kak, aku kayak di apapun nih gak mesti kayak pacaran mungkin, tapi kalau komunikasinya kurang kan juga bahaya, jadi komunikasi itu udah penting banget gitu. Betul. Oke, nah Kak, sebelum aku nanya-nanya lebih lanjut nih, jadi kayak di episode-episode sebelumnya, Latihan di Speaking itu ada segmen di mana kita tuh refreshing dulu dengan games gitu. Nah, di segmen ini namanya segmen Gemuy, Game Santuy. Gemuy, Game Santuy. Nah, sebelum dimulai, aku bakal ngundang Games Master kita yang bakal ngasih tahu gimana rules dan cara main gamenya. Game Master, may you come in? Halo. Jadi pada segmen ini kita akan main game nih kan. Dari Kak Sarah dan juga Nada akan main game bareng-bareng sama aku. Aku sebagai game master. Oke, permainan minggu ini adalah Spelling Bee. Mungkin Kanada sama Kak Sarah mungkin udah tahu kali ya spelling bee itu apa? Boleh dijelasin dulu, Bu. Oke, aku jelasin ya. Jadi permainan ini akan dimainkan oleh Nada dan juga Kak Sarah, dan setiap pemain akan diberikan 3 kata dan harus mengeja setiap huruf di dalam kata yang aku berikan dalam waktu 10 detik, dan nggak boleh pakai alat bantu apapun. Kalau misalkan lewat dari 10 detik, maka poinnya akan dihitung berdasarkan dengan huruf yang udah dieja. Kayak contohnya nih, aku kasih contoh.
Misalkan aku kasih kata buah. Buah ada 4 huruf dan misalkan dalam 10 detik kakak cuma bisa nyebutin B-U-A. Dan berarti nilainya adalah 75. Nggak dapet 100. Tapi kalau kakak bisa nyebutin semuanya, nilainya akan menjadi 100 gitu. Oke. Sip. Oke, kakak udah get nih. Nada dulu kali ya, biar jadi contoh juga nih buat kekasarannya. Dan Boleh. Topiknya adalah warna. Oke, Nada, pertanyaan nomor 1, udah siap? Siap. Oke, yang pertama adalah cinnamon. Oke. Kalau udah siap, aku mulai dari sekarang. 1, Cinnamon, 2, C-I-N 4, 5, 6. M-O-N. Ya, bener banget, Nada. Poinnya 100 untuk Nada. Oke, yay. Nanti Kak Sarah, pertanyaan selanjutnya harus 100 juga nih, biar menang. Oke, gamenya susah ya. Yang kedua adalah I see purple. Oke. Aku udah siap nih. Udah siap, Oke. Aku mulai dari sekarang. 1. I see Y. Boleh bahasa Indo nggak sih? I-C-Y. Boleh. Oh, boleh ya. P-U-P-R-P-L-E. Ya, benar. Yeay. Kak Sarah juga 100 nih, persaingannya ketat ya. Oke, pertanyaan nomor 3 untuk Nada. Nomor 3 yaitu adalah ash pink. Apa? Ash pink. Ash pink. Oh, oke. Oke. Gak tahu apa. Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2. I-C-E-P-I-N-K. Gak tahu. Sayang banget nih, Nada salah. Poinnya udah salah di huruf pertama, jadi poinnya 0. Harusnya mesti S-pink ya? Jadi ya, ES gitu. A-E-S. ES. Oke, pertanyaan nomor 4. Untuk Kak Sarah, burgundy. Warna. Oke, udah siap, Kak? Yap. Oke, dimulai dari sekarang. 1. G-U-R-G-U-N-D-Y. Ya, bener banget. Cuma 3 detik aja, Kakak. Ini udah expert. Aku punya soalnya cat rambut burgundi. Oke, kalau yang pertanyaan nomor 5 ini, oh ya, by the way, tadi Kakak poinnya 100, jadi 200 sama 100 nih. Nada kalah 100 poin. Tapi aku nggak tahu sih tadi. Yang kelima, itu adalah, sebenarnya ini kan lebih ke teknik ngewarnain rambut ya, yaitu highlight. Oh iya. Gimana, Nada udah siap? Oke, boleh. Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2, teknik rambut aku sebenarnya nggak tahu. Aku cuma tahu highlight, 6, terus 7, ombre, 8. tahu lagi. Oh, iya, salah banget nih, Nada. Sebenarnya tadi aku nyebutin katanya itu adalah highlight. Terus aku harus eja highlight kan? Eja highlight, tapi Nada kayaknya kurang nangkep nih. Jadi poinnya iya. Aku pikir udah berubah jadi 0 juga nih, sayang banget. Yang menang bakalan Kak Sarah, karena Kak Sarah udah aku di fur. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Kak Sarah. Itu turquoise. Oke, udah siap, Kak? Udah. Dimulai dari sekarang. T-U-R-Q-U-I-S-E. Iya, bener banget ya. Bener ya? Kayaknya udah paling tua banget nih kalau saya. Aku jualan cat rambut, ya tahu jadinya. Iya, bener banget sih. Oke, pemenangnya adalah Kak Sarah, dan Kak Sarah akan mendapatkan souvenir dari Lati ID yang nanti akan dikirim ke alamatnya Kak Sarah. Selamat, Kak Sarah. Oke, thank you. Selamat, Kak Sarah. Oke, aku balik. Sarah udah Nada. Bye-bye, Kak Sarah dan Nada. Makasih ya, Game Master. Iya, bye-bye. Thank you. Siap-siap. Iya, nah karena udah habis main game nih, harusnya udah lebih refresh lagi.
Jadi kita bisa Banget. balik lagi ke